Apa kabar semuanya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Tadi dapat pesan Pak Ustadz Aziz. Ceramahnya singkat, tepat, memikat, manfaat, pulang bawa berkah. Gimana Bu? Singkat, tepat, memikat, manfaat, pulang bawa. Berarti kultum ya. Yang penting hikmah dan maksud tujuannya. Insya Allah barokah, amin. Anak-anak sekalian, sekarang tanggal berapa nih? Tanggal berapa hijriahnya? Tanggal 10 Muharram. Fenomena yang ada selama ini kan sudah jadi ungkapan yang lazim. Setiap tanggal 10 Muharram dikatakan sebagai hari apa? Jangan bilang hari raya ya. Nah, sebab kalau bilang hari raya nanti keliru. Kalau hari raya nggak boleh puasa. Padahal 10 Muharram itu sunnahnya kita puasa. Ya, jadi hari menyantuni anak yatim. Bukan cuma tanggal 10 Muharram, tapi insya Allah berkelanjutan. Dan Masjid An-Nur ini insya Allah sudah berbagai event dalam rangka santunan untuk yatim dan duafa. Maka anak-anak sekalian doakan semoga para donatur ya, para dermawan ini semua Allah berikan luas rezeki sehingga insya Allah santunannya bisa setiap bulan. Amin. Siap setiap bulan? Aminkan dulu dong. Iya, ini kita sedang puasa, doa ini dikabulkan, malaikat mengaminkan doa kita. Amin Allahumma amin. Baik. Ini karena bulan Muharram, sebenarnya ini masih bulan emas. Kalau hari-hari emasnya khusus 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, amalia yang kita lakukan baik itu puasa, tilawah Al-Quran, sedekah, zikir, silaturahmi, itu semua nilainya luar biasa, melebihi mengalahkan amalannya dibandingkan jihad di jalan Allah. Kecuali seorang berperang berjihad pulang tinggal nama atau mati syahid. Sebenarnya ngomongin amalan soleh ini sejak Ramadan. Ramadan kita puasa Ramadan. Usai Ramadan bulan Syawal, puasa bulan Syawal 6 hari. Masuk bulan Zulqa'dah, itu yang dikatakan bulan haram. 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah dan Muharram. Ngitungnya dari 11, 12, 1. 3 bulan berturut-turut. Bulan Zulqa'dah kita juga puasa. Karena amalan di bulan haram itu tinggi nilainya. Bulan haram berarti bulan suci. Kemudian Zulhijjah sudah, nah sekarang bulan Muharram. Jadi kalau orang-orang yang bisa puasa di bulan Muharram ini, maka nilainya dahsyat. Sebenarnya perbanyak puasa. Menyelisihi orang Yahudi, kita idealnya kalau bisa puasa Tasu'a tanggal 9 kemarin, 10 hari ini dan besok tanggal 11 Muharram. Ustadz pengen istirahat Ustadz sejenak Rabu, karena Kamis puasa lagi. Habis Kamis Ayamul Bid 3 hari itu Pak Ustadz. Masya Allah, 13, 14, 15, Masya Allah. Kira-kira sanggup nggak? Insya Allah. Itu pelajaran pertama, berarti amal soleh nilainya dahsyat. Kemudian yang penting juga ini, yang penting ini harus dipahami. Kalau datang bulan Muharram jangan bilang ini bulan keramat. Yang keramat itu ada bencongan. Iya, hari, tanggal itu semuanya baik. Serius, ya. Jadi jangan bilang kalau datang bulan Muharram ini tidak boleh melakukan hajat. Dan di sebuah kampung tertentu masih ada tuh. Kalau datang bulan Muharram tidak ada yang berani menikahkan anak-anaknya. Khawatir nanti tidak berkah katanya. Bangun rumah, meresmikan gedung, buka usaha. Pokoknya nunggu nanti usai bulan Muharram katanya Pak Ustaz. Tapi di sini tidak. Bahkan hari Ahad besok banyak kondangan nih. Oh, Masya Allah. Kalau hari ini mah semua paham ini sedang puasa. Ya. Tapi ibu-ibu nanti yang puasa tanggal 13, 14, 15, qadarullah ketemu hari Ahad, gimana kira-kira? Hadirin nggak undangan pernikahan?
Hadir saja boleh. Kalau puasa Ayyamul Bid itu bisa dilanjutkan besoknya, nggak apa-apa. Masih muskilah. Yang nggak bisa diundur ini 10 Muharram. Nah itu dia, hari khusus itu. Tapi Ustaz, saya sudah berniat ingin 3 hari berturut-turut. Ibu boleh hadir di undangan tersebut. Tinggal mengatakan, kue timus di atas meja, tolong bungkus untuk saya. Boleh aja ya Bu ya. Cuman kan tidak elok ya. Masa orang-orang makan kita diam aja gitu ya. Masya Allah. Nah, karena memang ceramahnya mesti singkat, ini tentu dikhususkan pertama untuk para donatur ini. Ini ngomongin fadilah sedekah kan banyak nih. Saya 3 saja sampaikan. Karena 3 ini yang paling krusial. 1, sedekah jalan untuk mendapat gelar husnul khotimah. Serius nih. Jadi jangan sampai nyesel. Yang digambarkan di Al-Quran itu pada surat Al-Munafikun, surat yang ke-63 ayat 10. Pengen balik ke dunia. Robbi laula akhartani lajalin qarib fa asadaka wa akun minas sholihin. Kan ngeri itu. Pengen balik ke dunia. Sejenak saja agar bisa bersedekah dan jadi orang yang soleh. Bagaimana mungkin? Ini dia, jadi asbab sedekah insya Allah akhir hayatnya husnul khotimah. Ini ringkasnya. Yang kedua, jangan lagi tanya pahalanya, apalagi di bulan Muharram. Allah akan balas berlipat ganda, yudha'ifu liman yasha. Kalau ayatnya ini sering dibaca oleh Ustadz Erlan, sering dibaca ini ayat ini. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaannya berapa kali lipat? Bukan cuma 700, tapi yudha'ifu liman yasha. Jadi kalau ngomongin pahala jangan ceritalah luar biasa. 2. Yang ketiga, Allah akan menggantikan dengan keberkahan. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Suatu hari seorang bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu shadaqatin a'dhamu ajran?" Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Ini anak-anak perhatikan ya. Sedekah itu ternyata apa? Kullu amrin bil ma'ruf shadaqah. Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Nah, kalau kita ditanya ini, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Mungkin kita menjawab dengan bahasa kita. Membangun masjid, menyantuni anak yatim, menolong orang yang kesusahan, membantu pembangunan pesantren, rumah tahfiz, dan seterusnya. Jawabannya tidak salah kalau kita yang menjawab. Tapi Rasulullah tidak begitu menjawabnya. Jawaban Rasulullah itu ternyata momentumnya. Apa kata Rasulullah? Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun tahsyal faqra wa ta'mulul ghina. Sedekah yang besar pahalanya adalah engkau berikan tepat pada waktunya. Pertama, ketika engkau sedang dalam keadaan sehat. Ibu-ibu, tanggal muda, badan sehat, dompet tebel, sedekah dulu atau shopping dulu? Katakan sejujurnya. Oh, banyak diskon. Nah, memang ujiannya begitu, badan sehat, dompet tebel. Sisanya baru sedekah ya. Itu orang sono sih, orang sini mah enggak. Ya. Jadi ketika badan sehat tuh, karena banyak ujian, banyak godaan sedang badan sehat, pengen piknik kemana-mana gitu, sisa baru sedekah. Kalau ada sisa, pas tanggal tua lagi. Padahal sedekah tuh ngikutin tanggal ya. Tanggal 1 sampai tanggal 5 warna merah gambar Bung Karno Hatta. Tanggal 6 sampai tanggal 10 warna apa Bu? Biru. 11 sampai tanggal 17 hijau. 18 sampai tanggal 21 masih ungu dulu ya, ungu. 22 sampai tanggal 25 belum, masih ada itu, masih ada orange. Tanggal 26 sampai tanggal 30
Yang penting sedekah. Alhamdulillah. Nih ya. Yang kedua, ketika engkau sedang pelit, hati-hati ya, kalau kita ingin sedekah nggak jadi, itu setan sedang menggelincirkan kita. Ayatnya Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 268. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Jadi setan membisikkan, jangan sedekah, nanti engkau miskin, nanti engkau akan kekurangan. Itu kelakuan setan itu. Jadi kalau sudah punya niat baik, eksekusi langsung. Sedekah itu yang penting banyak, lillahi ta'ala, tidak mengapa, daripada sedikit tapi tak rela. Betul nggak? Saya ulangi ya. Sedekah banyak, lillahi ta'ala, tidak mengapa, daripada sedikit tapi tak rela. Betul atau benar? Jangan bilang salah ya. Nah kemudian yang keempat itu takut miskin dan berharap banyak kekayaan. Hati-hati ya. Kalau sedekah nunggu kaya, khawatir nanti nggak kaya-kaya sudah mati. Padahal saya tahu di sini mah orang kaya semua ini, amin. Kaya apanya bu? Ya kaya imannya, kaya ilmunya, kaya hartanya, kaya amalnya, insya Allah. Kan begitu. Nah ini ringkasnya fadilah sedekah. Sebenarnya masih banyak ya ibu sekalian. Jadi bersemangat. Terus anak-anak juga mendoakan semoga santunan bisa dilakukan insya Allah setiap hari. Setiap bulan insya Allah ya, insya Allah. Doakan saja. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Masya Allah. Sekarang khusus buat anak-anak nih ya. Perhatikan. Orang tua kita bisa masuk surga asbab memiliki anak yang soleh dan solehah. Amin. Pilihannya cuma satu, jadi anak yang soleh dan solehah. Asbab doa kita ya untuk orang tua kita yang telah tiada, Allah beri ampunan. Dan yang paling luar biasa itu apa? Masuk surganya nanti nggak sendirian, bersama orang tua dan orang-orang soleh. Ini ayat perlu saya baca kembali supaya kita bersemangat ya. Ayo simak. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fanni'ma uqbadar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya. Semoga orang tua kita semua, amin. Amin Allahumma amin. Adalah mereka pasangan hidup suami istri. Semoga kita dan istri, istri dan suami, amin. Dan anak keturunannya, semoga anak-anakku sekalian, cucu, cicit dan seterusnya, amin Allahumma amin. Indahnya apa? Di setiap pintu surga itu malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya. Engkau menjadi penduduk surga. Khusus untuk anak-anak, cintai Al-Quran, baca Al-Quran, makin banyak hafalannya, makin tinggi pahalanya. Itu yang menjadi mahkota untuk orang tua kita. Ayo anak-anak sekalian, ekspresikan rasa cinta kita dengan Al-Quran. Kita baca lafaz yang satu ini yang gak asing lagi. Ayo. Allahumma arhamna waj'alhu lana wa nura Allahumma zakirna wa alimna warzuqna ala
waj'alahu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Amin Allahumma amin. Terakhir buat anak-anakku sekalian ya, dalam Al-Quran disebutkan anak itu ada 4 kedudukannya. Ingat baik-baik, 1 anak sebagai anugerah bagi orang tuanya. Anugerah bagi orang tuanya, ingat ya. 2, anak itu menjadi ujian bagi orang tuanya. Ujian mah biasa. Yang ketiga, jangan sampai anak menjadi musuh bagi orang tuanya. Puncaknya anak-anak merupakan permata hati bagi orang tuanya, yaitu anak-anak yang menjadi generasi robbani, anak-anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Jadi anak-anak pilih yang mana itu? 1, 2, 3, 4 pilih yang mana tadi? 1, anugerah bagi orang tuanya. 2, ujian bagi orang tuanya. 3, musuh bagi orang tuanya. 4, anak menjadi permata hati bagi orang tuanya. Anak-anak pilih yang mana? Nomor 1 dan nomor 4 ya. Anugerah dan permata hati bagi orang tuanya. Insya